Prolog. Ana tahu saat ia menandatangani surat itu kehidupannya akan berubah 180 derajat. Dari upik abu rendahan menjadi nyonya besar istri Taipan kaya raya yang tampan. Kehidupan yang tidak pernah ia berani bayangkan saat ia muda itu terjadi begitu saja ketika hobi temannya memberi saran untuk menjadi istri sewaan pria itu. Iya, Ana sadar ia telah menjual dirinya sendiri, betapa harga diri Ana hanya senilai 350 JT. Meski begitu ia tidak mau menyesalinya, tidak. Memang seharusnya ia cukup tahu diri untuk tidak menyesali apapun yang sudah terjadi, lagi pula jika tidak dengan cara ini. Bagaimana ia bisa menyelamatkan adiknya yang tengah kritis? Ana sadar betul semua ini demi adiknya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, satu-satunya alasan ia menjalani hidupnya. Ana tidak akan sanggup jika adik kecilnya meninggalkannya. Ia hanya harus bertahan selama 6 bulan. Setelahnya ia ingin hidup bersama adik kecilnya dan Ana tidak akan mau menikah lagi. Cukup dengan merawat adiknya saja ia sudah sangat bahagia. Dan Ana hanya berharap ia tidak akan pernah membiarkan perasaannya ikut bermain, karena jika itu terjadi, berarti lagi-lagi ia hanya akan merasakan pahitnya jatuh cinta. Part 1. Anastasia Fienca, gadis muda berusia 25 tahunan itu berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang terasa seperti rumahnya sendiri. Bukan karena gadis itu menyukainya, ia bahkan sangat benci suasana di sana. Bau obat-obatan serta jeritan suara pasien yang baru saja datang karena kecelakaan sungguh membuatnya muak dan ingin segera pergi dari sana. Namun sepertinya takdir tidak ingin Ana membenci sesuatu, karena semua yang Ana benci berbalik menyerangnya menjadi suatu kebutuhan untuk Ana. Seperti Ana dulu benci sekali dengan sepeda, ia tidak bisa menggunakan benda itu. Jika tidak lututnya yang luka maka dagu wanita itu yang luka, tapi seperti yang sudah dikatakan Ana tidak boleh membenci sesuatu karena setelahnya ia harus menggunakan benda itu sebagai kendaraan tetapnya untuk mengantar jemput adik kecilnya ke sekolah. Dan sekarang, Ana yang benci suasana rumah sakit, kini justru tempat inilah yang menjadi rumah keduanya setelah adiknya Mikhail Fienca didiagnosis kanker darah stadium akhir membuatnya harus menetap di sana karena kondisinya yang mudah menurun. Beruntung ada dokter baik kenalan mendiang ibunya yang bersedia merawat Mikhail, sehingga Ana tidak perlu pusing mencari biaya perawatan yang harganya bisa membuat orang menjadi gila. Tungkai kakinya terhenti di depan pintu berwarna putih milik kamar Mikhail. Perlahan Ana membuka pintu itu dengan pelan, biasanya saat ini Mikhail tengah terlelap sehabis melakukan kemo. Tapi saat pintu terbuka lebar, anak kecil itu tengah terduduk dengan punggung yang disandarkan pada kepala ranjang sembari menatap layar TV yang sedang menampilkan kartun kesukaannya. Agaknya Mikhail tidak tahu jika ia kedatangan seseorang sampai saat kakaknya duduk di samping ranjang miliknya. Mikhail menoleh menatap Ana. "Kakak terlambat," ucapnya dengan bibir mengerucut ke depan. "Maaf Kyle, kakak ada urusan tadi. Bagaimana keadaanmu? Ada yang sakit?" Mikhail menggelengkan kepalanya pelan dengan senyuman terpantri di wajahnya. Melihat itu Ana ikut tersenyum juga. Tapi detik itu juga senyumnya terganti dengan wajah khawatir Ana saat melihat luka di sikut Mikhail. "Oh Kyle, astaga. Apa yang terjadi? Kenapa sikut lenganmu terluka?" "Ah kakak, tadi aku jatuh saat bermain," ucap Mikhail dengan gugup lalu menundukkan wajahnya. Melihat adiknya yang ketakutan, Ana menurunkan intonasi suaranya. Ana memang sangat posesif dengan Mikhail. Ia tidak bisa mengontrol emosinya jika menyangkut adiknya, apalagi mendengar adiknya terluka. Tidak terluka saja Mikhail masih merasakan sakit. "Maaf, kakak hanya khawatir," jawabnya sedih. "Kyle tidak sakit kok. Tadi saja saat jatuh Kyle tidak menangis." "Benarkah?" Mikhail mengangguk dengan semangat. "Dasar bocah nakal. Baiklah, kau sebaiknya istirahat. Sudah minum obat dari dokter Rachel kan?" Lagi-lagi Mikhail mengangguk lalu membaringkan tubuhnya. Ana yang di sampingnya mengusap pucak kepala Mikhail yang hampir pelontos karena kemo dengan lembut hingga anak itu terlelap. Rose, hari ini Ana mengacaukan segalanya, tidak ada pekerjaan yang dilakukannya dengan benar. Sudah berulang kali kustomer kafe mengkomplain karena kesalahan yang dilakukannya. Maka Hobi sebagai sahabat sekaligus pemilik kafe yang menjadi bos Ana, memanggil Ana ke ruangan kerjanya. Ana duduk di depan Hobi, pria bernama asli Hussein Kato, produksi asli dari Demak keturunan Jepang. Entah dari mana nama Hobi melekat padanya, yang pasti pria itu akan marah jika seseorang memanggil nama aslinya. Katanya nama itu kuno tidak modern, padahal menurut Ana namanya sangat unik. Anastasia Fienca. "Sial, aku suka sekali namamu." Ana mengernyitkan keningnya, absurd sekali kelakuan bosnya ini. "Kau memanggilku hanya ingin memuji namaku. Hei, jangan judes begitu, seharusnya aku yang marah-marah. Kau ini kenapa? Ingin mengusir pelangganku secara halus atau bagaimana?" Ana mengerti maksud pertanyaan pria di hadapannya kini. Ana menyadari perilakunya hari ini, fokusnya hilang.
Pikirannya hanya pada ucapan Dr. Rahel mengenai kondisi Mikhail. Karena bergantung pada obat-obatan ginjal Mikhail menjadi rusak dan harus melakukan operasi. Masalahnya meski Dr. Rahel membantu biaya pengobatan Mikhail, kali ini dokter cantik itu tidak dapat membantunya lagi, sehingga Ana harus mencari uang 350 JT. Tanpa sadar wanita itu menghela nafasnya gusar. Melihat itu Hobi menggenggam jemari Ana guna memberinya kekuatan. Ceritakan padaku Ana, detik itu juga tumpahlah air mata yang sedari tadi Ana tahan. Ia tidak sanggup lagi menanggung semuanya, rasanya Tuhan terlalu benci dengannya hingga mengambil semua milik Ana pertama ibunya, lalu ayahnya. Oh tidak Ana mohon kali ini saja dia biarkan Mikhail tetap bersamanya, karena sungguh Ana tidak memiliki siapapun lagi. Hobi membiarkan wanita itu menangis menumpahkan semua kesedihannya, karena sebagai sahabat wanita itu sejak lama, Hobi tahu betapa berat beban yang ditanggung Ana. Setelah tangisnya berhenti Ana menceritakan semuanya mengenai apa yang dibicarakan Dr. Rahel padanya. Ana sebenarnya aku ada ide gila untukmu, kau juga bisa mendapatkan uang itu dengan cepat. Tapi aku yakin kau pasti menolak. Katakan saja dulu, baru aku bisa mempertimbangkannya. Asal saja tidak menyuruhku menjadi pelacur, astaga meski sedang sedih begitu kejudesan Ana tidak menghilang. Hobi mendengus kesal sekaligus lega karena meski begitu ia cukup senang Ananya tetap wanita kuat. Aku jadi takut mengatakannya, tapi Ana ini benar-benar bisa membuatmu mendapatkan uang. Hobi jangan bertele-tele katakan saja. Baiklah, kenalanku mencari seorang istri bayaran. Ia akan membayar berapapun asal sesuai kriteria. Dan menurut kriterianya kau sangat cocok Ana, bola mata Ana membesar mendengar ungkapan Hobi. Apa isi kepala pria tampan itu, jelas-jelas dia mengatakan tidak akan mau menjual dirinya. Kau gila, itu sama saja menjual diri Hobi. Tidak Ana, apa ya biasanya orang bilang. Ah pernikahan kontrak, ya kau hanya jadi istri kontrak. Istri kontrak Yuras. Tidak akan. Pernikahan itu sakral. Aku tidak mau kualat karena mempermainkannya, tolak Ana dengan tegas. Sebenarnya Hobi sudah menduga Ana akan menolak, lagi pula ia hanya memberi solusi mengingat Ana selalu menolak bantuannya. Katanya Hobi sudah terlalu banyak membantu Ana jadi ia tidak mau menjadi benalu untuk Hobi. Keheningan mereka terpecah dengan suara dering ponsel milik Ana. Ana mengangkat panggilan itu, ekspresinya menegang mendengar ucapan seseorang di sana. Air matanya kembali turun menatap Hobi yang terlihat cemas. Masih dengan ponsel di telinganya Ana memanggil nama Hobi dengan suara bergetar. Hobi, ye ya, pertemukan aku.